Polisi gelar olah TKP lanjutan robohnya tembok pembatas SPBU yang menewaskan satu keluarga di Tebet, Jakarta Selatan. Tiga nelayan ditemukan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik karena dihantam ombak tinggi. Gimik Gibran saat debat Cawapres tuai sorotan hingga menuai sentimen negatif di media sosial. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyus Sore bersama saya Anisya Adasuki. Kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi tiga nelayan ditemukan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik karena dihantam ombak tinggi. Ketiganya berhasil diselamatkan awak kapal lain, sementara tim SAR gabungan masih berupaya mencari satu nelayan lagi bernama Deden. Ketiga nelayan bernama Hasdur, Dery, dan Sulaiman terombang-ambing di lautan setelah perahu yang mereka gunakan untuk mencari ikan terbalik dihantam ombak tinggi. Mereka terapung menggunakan batang kayu dan pelampung di tengah perairan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka ditemukan awak kapal MV Marta Baruna yang sedang berlayar melewati perairan tersebut. Proses evakuasi terhadap tiga orang nelayan ini berlangsung dramatis. Mereka bertujuan untuk ke Lampung dan kebetulan gitu. Ya, secara kebetulan, dan saat ini tiga korban yang selamat itu sedang perjalanan menuju Lampung. Usai dievakuasi, ketiganya dibawa pihak keluarga ke Lampung. Sementara satu nelayan lainnya yang bernama Deden hingga kini masih dalam tahap pencarian oleh tim SAR gabungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tim Puslap 4 kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tembok SPBU yang roboh hingga menewaskan 3 orang. Dari hasil olah TKP, petugas membawa material bangunan untuk diuji laboratorium guna mengetahui terkait konstruksi tembok. Petugas Puslap 4 Mabes Polri bersama petugas Polsek Sektor Tebet, Jakarta Selatan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan tembok roboh yang menewaskan 3 orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Tebet Barat Dalam 2, Jakarta. Puslap 4 juga mengukur ketebalan besi pada tiang cor tembok. Dari hasil olah TKP, petugas membawa material bangunan tembok untuk nantinya dilakukan uji laboratorium guna mengetahui terkait konstruksi tembok yang merenggut nyawa satu keluarga. Sementara proses penyelidikan telah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, selama debat calon wakil presiden yang kedua kalinya diselenggarakan, lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka menggunakan taktik menyerang. Bahkan Gibran tak segan menggunakan gimmick dalam menyerang dua pasangan lain. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Serangkaian gimmick terus dilancarkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka selama debat calon wakil presiden yang digelar Minggu 21 Januari 2024. Bahkan Gibran tak segan menanggapi jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau dengan gimmick. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu.
Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Tidak hanya gimmick, dalam debat kemarin, Gibran juga kerap menyerang dengan singkatan. Ketika diminta menjelaskan, Gibran kembali menyerang Mahfud MD dengan sebutan profesor. Mahfud pun menanggapi dengan santai serangan Gibran. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Serangan juga diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tentang catatan. Muhaimin langsung membalas serangan Gibran. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka dikenal kerap tampil menyerang selama debat calon wakil presiden. Meski kerap menyerang, namun substansi jawaban calon wakil presiden nomor urut 2 kerap menjadi pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu perbincangan netizen di media sosial mengenai debat Cawapres menjadi trending topik. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, masuk menjadi trending topik di media sosial X. Sayangnya mayoritas komentar justru menyesalkan apa yang diperlihatkan Gibran dalam debat semalam. Selain hashtag debat Cawapres, top trend yang ramai dibahas mengkritik penampilan Gibran. Mulai dari kata bocah, bocil, Mahkamah Konstitusi, hilirisasi, hingga kalimat yang bener aja, yang mengerucut pada keheranan Cawapres Mahfud MD dengan pertanyaan yang diajukan Gibran. Komedian Ari Kriting ikut berkomentar. Ia mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD, tetap menghormati anak muda yang dianggap tidak menghormatinya. Berbeda lagi dengan sutradara Ernest Prakasa. Ia menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Zubairi menuliskan berdebat sengit itu boleh, tapi tidak merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh tidak sopan. Masih banyak komentar-komentar lain di media sosial yang mengkritik penampilan Gibran Rakabuming Raka usai debat Cawapres keempat semalam. Mulai dari dianggap kosong hingga minta biarkan pengalaman yang membentuk diri untuk memunculkan potensi. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial X saat debat Cawapres malam tadi. Menurut hasil analisis drone emprit, nama Gibran paling banyak dikritik warganet karena dianggap bersikap konyol dan kurang beradab. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter saat debat keempat Pilpres 2024 Minggu malam. Hasil analisis drone imprint terhadap kicauan warganet di Twitter pada Minggu pukul 7 hingga 10 malam menunjukkan Gibran paling banyak disebut warganet. 60% pembicaraan warganet terhadap Gibran berisi kritik bernada negatif, sementara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar justru paling banyak mendapat sentimen positif. Menurut pendiri drone imprint, Ismail Fahmi, hal ini kurang menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka. Mayoritas warganet menyayangkan sikap Gibran saat debat. Gibran dinilai kurang memiliki adab dan kerap bersikap konyol. Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai debat kedua calon wakil presiden 2024, Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait cawapres yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat semalam. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD unggul dengan nilai kepuasan sebesar 78,9%. Penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD paling memuaskan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta Minggu malam. Dalam survei Litbang Kompas, Mahfud unggul dari kedua rivalnya, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mendapatkan nilai kepuasan tertinggi dan berada pada nilai 78,9%. Disusul Gibran dengan tingkat kepuasan 68%. Sementara Muhaimin Iskandar berada di peringkat terakhir dengan tingkat kepuasan 61,2%. Hanya 20,4% yang menilai penampilan Mahfud tidak memuaskan, sedangkan Gibran mendapatkan nilai ketidakpuasan 30,6% dan Muhaimin Iskandar sebesar 38,1%. Penilaian kepuasan terhadap kandidat setidaknya dinilai dari 3 aspek, yakni menjawab pertanyaan secara lancar dan jelas. Mahfud memperoleh nilai 7,4, sedangkan Gibran mendapatkan nilai 7,1 dan Muhaimin Iskandar meraih nilai 6,9. Pada kemampuan menjawab dan menguasai permasalahan, Mahfud meraih nilai tertinggi 7,4, Gibran memperoleh nilai 7 dan Muhaimin Iskandar 6,9. Sementara pada aspek penampilan kandidat di atas panggung, Mahfud MD tetap unggul dengan nilai 7,7. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 7,6 dan Gibran berada di posisi terendah dengan nilai 7,3. Selain itu, Mahfud juga unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 22%. Tim Liputan iNews melaporkan.